بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله العظيم. Nah, kita lihat ya, sedikit dari belakangnya. Jadi kalimatnya wa qul inni ana nadhirul mubin, ayat 8 katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah memberi peringatan yang jelas. Kama anzalna 'alal muqtassimin, sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang memilah-milah kitab Allah. Jadi ada orang yang hanya mempercayai kitab ayat ini, ayat itu, tapi yang lainnya percaya. Nah, itu nggak boleh. Kita beriman itu harus keseluruhan. Kita membaca Al-Quran itu jangan setengah-setengah, tapi semuanya. Jadi jangan cuma patokin di ayat kursi, patokin di surat A, surat B, surat C. Tapi yang lain nggak pernah kita baca, nggak boleh begitu. Tapi semuanya baca. Kalau kita memilah-memilah itu sama dengan orang yang malah akan terkena azab. Jadi kalau ayat tentang masalah sholat kita imani, kita amalkan, tapi ketika ayat ini tentang jihad kita tidak imani, tidak amalkan. Disuruh sholat sih berani, disuruh sholat sih mau, ketika disuruh jihad berperang nggak mau. Nah, itu namanya memilah-milah, nggak boleh, harus seluruhnya percaya. Alladzina ja'alul qur'ana yudin, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi nggak boleh kita membagi-bagi Al-Quran itu. Ada yang kita percayai, ada yang tidak percayai. Sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani, sebagian mereka percaya dengan Al-Quran, sebagian tidak percaya. Gitu. Ketika ayat itu dianggap sama dengan mereka, mereka percaya.
Tapi ketika ayat Al-Quran itu tidak sama, ya udah mereka tidak mempercayai. Nah itu karakter Yahudi dan Nasrani. Bahwa Rabbika lanas'alannahum ajma'in, maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua. Amma kanu ya'malun, tentang hal-hal apa yang mereka kerjakan dahulu. Jadi nanti ketika di akhirat Allah itu akan memintai pertanggungjawaban seluruhnya. Tidak ada yang sedikit pun luput dari permintaan pertanggungjawabannya. Jadi semenjak kita diberi napas sampai kita akhirnya dicabut napas, dari awal kita diberi nyawa sampai kita nanti dicabut nyawa, maka akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi pertanggungjawaban itu dimulai sesungguhnya ketika usianya balik. Ketika usianya sudah dianggap balik, maka saat itulah dimintai pertanggungjawaban. Artinya akalnya sudah sempurna. Mana ukurannya? Ya kalau perempuan ukurnya menstruasi, kalau laki-laki mimpi jima atau mengeluarkan air mani ketika bermimpi. Itu ukurannya. Jadi kalau anak sudah mengeluarkan air mani, anak laki-laki dia udah balik. Nah, artinya usia-usia ya kalau laki-laki kadang-kadang dianggap sebagai usia 15 tahun. Ya, nah, tapi kalau menurut saya sih terlalu ketinggian ya soal sekarang. Anak sekarang kan SMP aja udah pada pada mimpi begituan, udah pada bisa mengeluarkan air mani. Perempuan juga, anak perempuan sekarang sudah usia 8-9 tahun, anak SD bahkan sudah menstruasi. Jadi usia balik itu ya usia ketika ada patokan-patokan tertentu ya itu tadi. Jadi semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dikerjakan pada kehidupan dunianya. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin, maka sampaikanlah wahai Muhammad SAW secara terang-terangan segala yang ada diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi ketika itu Rasulullah itu dakwahnya sembunyi-sembunyi. Jadi ketika awal-awal Islam Rasulullah SAW itu dakwahnya mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah. Karena kalau secara terbuka akan dilakukan mungkin oleh orang-orang kafir musyrik itu akan dilakukan pembunuhan kah, penghalangan kah dan sebagainya. Rasulullah masih takut untuk mengajak orang meninggalkan sesembahan berhala. Ya kayak kita aja kan, misalnya di zaman Jokowi atau di zaman para penguasa yang dianggap kurang bagus, kan kita kan mau membelakang, nggak berani terang-terangan, gitu kan. Karena kalau terang-terangan dicomot kan, terang-terangan diambil polisi kan, gitu. Nah itu pun sama seperti itu kasusnya. Rasulullah pelan-pelan tidak terbuka, tapi kemudian datang perintah Allah ini, fasda' bima tu'mar, sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah. Sehingga kemudian Rasulullah akhirnya ke Baitullah dan dia berpidato, wahai orang-orang saudara kafir musyrikin, orang-orang kafir Quraisy, tinggalkanlah penyembahan terhadap berhala, sembahlah Allah yang esa. Nah ini perintahnya, sehingga Nabi kemudian berpidato atau berceramah di sekitar Ka'bah yang kemudian orang itu nangkep sebagai Nabi sebagai orang gila. Nah itu nanti dalam ayat-ayat yang lain dari hadis dijelaskan. Inna kafainaka al-mustahzin, sesungguhnya kami telah memelihara engkau wahai Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Kata Allah, nggak usah takut, sampaikan kebenaran itu, karena Allah akan menjaga. Olok-olok mereka itu tidak akan bermanfaat, tidak akan mempan. Allah yang jaga, katakan. Maka Rasulullah berani. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang menjadikan atau menganggap adanya Tuhan selain Allah. Kemudian fasawfa ya'lamun, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka telah akan mengetahui akibat daripada menyekutukan Allah itu. Jadi kalau menyekutukan Allah nanti di akhirat akan ketahuan, karena orang yang disembah atau makhluk yang disembah atau sesuatu yang disembah akan berlepas diri. Saya tidak merasa disembah dulu, saya tidak memerintahkan mereka menyembah. Mereka saja yang bodoh nyembah saya, termasuk iblis, termasuk setan, nanti akan berlepas diri dari kita. Kalau sekarang menjawab tenang, ada saya, tenang ada saya. Ketika kita perang, pergi dia. Tenang, kamu begitu. Ketika mentari kiamat, iblis pergi, meninggalkan kita. Itu masalah lu, ngapain dulu ngikutin saya? Udah tahu saya ini ahli neraka, kamu masih aja ngikutin saya ke neraka, gitu kata iblis begitu. Kemudian
Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, dan sungguh Allah mengetahui bahwa dadamu wahai Muhammad menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Jadi ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terang, langsung hinaan, hujatan, cacian keluar. Rasulullah kan merasa sakit hati. Rasulullah kan seorang yang lembut, orang yang santun. Sekarang ada ucap sumpah serapah yang keluar dari orang-orang yang padahal mereka itu masih saudara-saudaranya, masih dikenal gitu kan. Wah, dasar. Kayaknya Allah tahu hal itu. Ucapan-ucapan itu menyakiti Rasulullah, membuat dada Rasulullah sempit. Tapi kemudian fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, maka bertasbihlah dengan menyebut Tuhanmu dan jadilah kau di antara orang-orang yang bersujud atau salat. Jadi kalau kita dapat hinaan, tetap cacian, maka banyakin tasbih. Subhanallah, astagfirullah, subhanallah. Dan jangan lupa kita sholat, memohon pertolongan kepada Allah agar dikuatkan hati. Jadi kalau pada Allah mendapatkan cacian, hinaan ataupun hal-hal yang menyakiti hati, maka banyakin tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Dan implementasikan sholat kita dalam sholat-sholat hajat ya, atau sholat-sholat tahajud kita. Itu cara-cara. Jadi kalau dapat hinaan dari orang, jangan dilawan. Tasbih. Banyakin subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat ini fasabbih, maka bertasbihlah dengan memuji Allah subhanallah, alhamdulillah, wa kum minas sajidin, dan jadilah kita orang yang sujud. Artinya kita melaksanakan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Allah sampai ajal datang kepada kita. Jadi sembahlah Allah sampai al-yaqin, artinya kematian itu datang kepada kita. Jangan sampai kita mati tapi kita dalam keadaan kekafiran. Jadi kita harus selalu menyembah Allah sampai nyawa disambut oleh Allah. Gitu. Jadi jangan sampai sekarang lagi dikasih nafas malah kita nggak menyembah Allah tapi menyembah harta, jabatan. Sembah Allah sampai mati kita menemui ajal kita. Ya, nanti untuk ayat berikutnya nanti akan dijelaskan besok. Ya, sekalian satu rangkaian. Cukup ya. Alhamdulillah.